Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Apapun hasil Piala AFF 2020, posisi Sinteyong aman. Menpora Zainuddin Amali menjamin posisi Sinteyong tak akan diganti apapun hasil akhir Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Hal itu dipertegas Amali untuk menjawab kekhawatiran publik terkait kebiasaan PSSI kerap mengganti pelatih jika hasilnya tak sesuai ekspektasi sebagaimana yang dialami pelatih-pelatih skuad Garuda sebelumnya. Namun Menpora Sal Gorontalo itu memastikan hal tersebut tak akan dialami Sinteyong di Piala AFF ini. Apalagi sejak awal tujuan pelatih asal Korea Selatan itu dikontrak demi kepentingan Piala Dunia U20. Awas, Terasil Dangda doyan bobol gawang Indonesia. Sosok Terasil Dangda mesti diwaspadai Timnas Indonesia pada final Piala AFF 2020. Ia menjadi striker paling subur Thailand. Bomber Muang Thong United itu sudah mengumpulkan 4 gol dari 5 penampilan Piala AFF 2020. Dangda bukan sosok yang asing buat Timnas Indonesia. Dia sudah bertemu skuad Garuda dalam 3 edisi Piala AFF sebelumnya. Tidak hanya itu, Dangda juga produktif saat menghadapi Indonesia dalam turnamen tertinggi Asia Tenggara ini. Ia tercatat sudah 5 kali merobek gawang skuad Merah Putih. Egy versus Canatip, duelnya Messi Asia Tenggara. Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Thailand di final Piala AFF 2020. Pertandingan ini menjadi duel antara dua pemain yang disebut layaknya Lionel Messi, Egy Maulana Fikri, dan Canatip Songkrasin. Opta mencatat bahwa Canatip sudah mencatatkan sebanyak 12 tembakan di sepanjang Piala AFF 2020. Ada 7 percobaan dari pemain Sapporo itu yang mencapai gawang lawan. Canatip sudah mencatatkan sebanyak 2 gol di Piala AFF 2020. Di sisi lain, Egy langsung memberikan dampak positif untuk Indonesia saat melawan Singapura. Patut kita tunggu Messi Indonesia atau Messi Thailand yang akan menjadi pemenangnya. Dani Alves dan Clement Lenglet positif COVID-19. Barcelona diterpa virus corona, Dani Alves dan Clement Lenglet dinyatakan positif, tetapi dalam kondisi sehat dan sedang isolasi. Situasi ini tentu mengganggu rencana pelatih Xavi Hernandez dalam menyiapkan tim. Barcelona diketahui harus melawan Real Mallorca di Stadion Iberostar dalam lanjutan La Liga, Senin 3 Januari 2022 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Belum resmi ke Barcelona, jersey Torres sudah dijual. Torres memutuskan pindah ke Barcelona Januari nanti sekaligus mengakhiri 1,5 tahun kebersamaan di Manchester City. Rencananya Torres akan diperkenalkan secara resmi di Camp Nou Selasa 28 Desember 2021 waktu setempat. Meski belum ada berita resmi, Barcelona rupanya sudah ngebet untuk memperlihatkan Torres sebagai pemainnya. Dikutip Sport People, situs penjualan merchandise Barcelona sudah menyediakan jersey Ferran untuk bisa dibeli oleh para supporternya. Hampir rampung, Barcelona segera dapatkan tanda tangan Edinson Cavani. Kepergian Edinson Cavani dari Manchester United semakin dekat dengan kenyataan. Laporan terbaru mengungkapkan bahwa sang pemain berpeluang besar bergabung dengan raksasa Spanyol Barcelona. Sport melaporkan kalau negosiasi akan selesai dalam waktu dekat. Diketahui juga bahwa keputusan final akan segera dibuat beberapa jam ke depan. Jose Mourinho incar wonderkid MU. Jelang bursa transfer musim dingin di Januari 2022 nanti, pelatih AS Roma Jose Mourinho sudah ambil ancang-ancang untuk berbelanja. Bukan nama-nama besar yang jadi incaran Mourinho, melainkan para pemain muda. Salah satunya pemain muda dari Manchester United yang bernama Charlie Wellens. Dilansir dari The Sun, Charlie Wellens merupakan pemain bek sayap kanan yang masih berusia 19 tahun.
Rekor, Premier League catat 103 kasus baru COVID-19 dalam sepekan. Dilaporkan Sky Sport, Premier League melakukan 15.186 tes COVID-19 selama periode 20 hingga 26 Desember. Jumlah tes ini meningkat sekitar 5 kali lipat jika dibandingkan pada awal musim ini. Ada dua metode yang dilakukan, yakni lateral flow testing yang dilakukan setiap hari, serta PCR testing yang dilakukan 2 kali sepekan. Hasilnya, 103 orang dinyatakan positif. Angka tersebut lebih banyak dari sepekan sebelumnya, yakni 90 kasus selama 13 hingga 19 Desember. Ini juga menjadi yang tertinggi sejak pengetesan berkala mulai diberlakukan pada Mei 2020. Newcastle versus Manchester United tuntas 1-1. Newcastle versus Manchester United berlangsung di St. James Park. MU tertinggal lebih dulu di babak pertama lewat Alan Saint-Maximin di menit ke-7. Edinson Cavani mampu menyamakan skor di babak kedua, tepatnya di menit ke-71. Skor imbang 1-1 pun menghiasi pertandingan. Hasil ini membuat MU tak bergerak dari posisi ke-7 klasemen Liga Inggris dengan 28 poin, sedangkan Newcastle masih duduk di urutan ke-19 dengan 11 angka. Rapor buruk Ronaldo di laga Manchester United versus Newcastle. Manchester United ditahan Newcastle United dalam lanjutan laga Liga Inggris 2021-2022 di St. James Park Stadium pada Selasa 28 Desember. Skor akhirnya adalah 1-1. Performa buruk Cristiano Ronaldo layak disorot. Ronaldo tidak menunjukkan performa layaknya mega bintang sepak bola. Penampilannya semakin bikin geleng-geleng kepala usai diganjar kartu kuning pada menit ke-57. Pemain Portugal itu dihukum akibat melakukan terjangan saat hendak berebut bola dari penguasaan pemain Newcastle, Ryan Fraser. Menurut catatan Transfermarkt, ini merupakan kartu kuning kelimanya selama membela MU di lintas ajang atau yang keempat di Liga Inggris pada musim 2021-2022. Khusus di Liga Inggris, MU tidak pernah menang jika Cristiano Ronaldo mendapat kartu kuning dalam sebuah laga. Saint-Maximin jadi pemain pertama yang bobol MU era Rangnick di Liga Inggris. Alan Saint-Maximin berhasil mencetak gol pada laga Newcastle versus Manchester United di St. James Park Stadium. Gol tersebut membuat Saint-Maximin mencatatkan rekor apik. Menurut catatan Spalka, Saint-Maximin adalah pemain pertama yang sukses membobol gawang MU asuhan Ralf Rangnick di Premier League. Ini tentu menjadi pencapaian tersendiri bagi winger Prancis itu. Ini juga menjadi momen pertama MU asuhan Rangnick tertinggal duluan dalam sebuah pertandingan. Ralf Rangnick konfirmasi Anthony Martial bakal tinggalkan Manchester United. Manajer interim Manchester United Ralf Rangnick memastikan bahwa Anthony Martial tinggal menunggu waktu untuk meninggalkan klub. Martial baru 4 kali jadi starter sejauh musim ini bergulir. Di bawah arahan Rangnick, ia belum sekalipun masuk dalam skuad United. Kami berbicara pada hari Rabu, kami berbicara panjang lebar. Dia menjelaskan kepada saya bahwa dia sudah berada di United selama 7 tahun dan dia merasa ini waktu yang tepat untuk perubahan, untuk pergi ke tempat lain, kata Rangnick kepada media Inggris. Saya katakan belum ada klub yang menunjukkan minat kepadanya dan itu seharusnya tidak hanya untuk kepentingan pemain, tetapi juga untuk kepentingan klub. Jauh ini belum ada tawaran, tambahnya. Mancini merasa aneh Donnarumma tak main secara reguler di PSG. Donnarumma baru melakoni debutnya bersama PSG kala melawan Clermont Foot dalam laga pekan kelima Liga Prancis pada 11 September. Hingga saat ini Donnarumma baru tampil dalam 8 pertandingan Liga Prancis 2021-2022 dengan mencatatkan 3 nirbobol atau clean sheet. Minimnya kesempatan bermain Donnarumma tersebut turut menyita perhatian pelatih timnas Italia Roberto Mancini. Roberto Mancini mengaku merasa aneh melihat Donnarumma tidak bermain secara reguler di PSG. Gigio adalah penjaga gawang terbaik di dunia dan situasi itu sangat aneh, kata Mancini seperti dilansir dari Football Italia. Saya sedih dia tidak bermain secara reguler karena hal itu adalah sesuatu yang krusial bagi seorang penjaga gawang, ucap Mancini melanjutkan.
Inter Milan juara paruh musim, bukti warisan Antonio Conte terus bekerja. Kesuksesan Inter Milan menjadi juara paruh musim Liga Italia 2021-2022 jadi bukti bahwa warisan Antonio Conte terus bekerja. Inter Milan berhak menguasai Capolista berkat koleksi 46 poin dari 19 pertandingan. Pelatih asal Italia tersebut melihat adanya kontinuitas dari yang dibuat olehnya dengan dipertahankan dan dikembangkan oleh suksesornya Inzaghi. Conte pun berseloroh bahwa dirinya berharap bisa kembali ke Giuseppe Meazza untuk membawa klub. Pilih Spanyol, Haaland bikin klub Inggris gigi jari. Erling Braut Haaland membuat klub-klub Liga Inggris gigi jari setelah dirinya memilih untuk hengkang ke Liga Spanyol di bursa transfer. Laporan dari Gianluca Di Marzio menyebutkan jika Haaland tak terlalu menyukai Liga Inggris dan lebih memilih untuk bermain di Liga Spanyol. Pernyataan tersebut membuat beberapa klub peminat Haaland dari Liga Inggris seperti Manchester United dan Manchester City gigi jari. Sebaliknya, pernyataan Haaland tersebut membuat raksasa Liga Spanyol Real Madrid berada di atas angin dalam perburuan untuk mendapatkan tanda tangannya di bursa transfer. Kylian Mbappe jadi pemain terbaik 2021 versi Globe Soccer Award. Bukan Robert Lewandowski, Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo yang dinobatkan sebagai pesepak bola terbaik oleh Globe Soccer Award 2021. Namun, Kylian Mbappe lah pemenangnya. Ini jadi tahun ke-12 penyelenggaraan award tersebut yang tahun ini bertempat lagi di Dubai. Lewandowski, Messi, Ronaldo, dan Mbappe jadi kandidat pemenang gelar pesepak bola terbaik. Kylian Mbappe jadi pemenang keempat award ini setelah Cristiano Ronaldo sebanyak 6 kali, Lionel Messi 1 kali, dan Lewandowski 1 kali. Dilirik PSG hingga Real Madrid, Milan Skriniar tegaskan bahagia bersama Inter. Bek Inter Milan Skriniar kini jadi incaran banyak klub elit Eropa, mulai dari PSG, Tottenham Hotspur, hingga Real Madrid dikabarkan tertarik memboyong Skriniar ke markas mereka. Meski begitu, Skriniar tampak memberi sinyal ketidaktertarikan dengan minat tersebut. Dia pun mengaku sangat bahagia bersama klubnya saat ini. Pengalaman baru di luar negeri bukanlah hal yang buruk, tetapi saya sangat senang di Inter dan tinggal di Milan, kata Skriniar dilansir dari Football Italia. Saya tidak berpikir untuk pergi, saya bahagia di sini. Anda tidak pernah tahu apa yang mungkin terjadi, meskipun kami belum berbicara tentang pembaruan kontrak karena kontrak saya berjalan hingga 2023, sambungnya. Rafinha gabung Real Sociedad dengan status pinjaman dari PSG. Paris Saint-Germain mengkonfirmasi gelandang internasionalnya asal Brazil Rafinha bergabung dengan klub Spanyol Real Sociedad dengan status pinjaman hingga akhir musim. Real Sociedad pun mengkonfirmasi hal yang sama di situs web mereka dengan foto pemain dengan kaos klub bertuliskan nama Rafael dan dengan nomor 17 di atasnya. Saya senang dan bahagia, kata pemain kelahiran Sao Paulo yang juga saudara dari pemain Liverpool, Thiago Alcantara. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!